Oke, saya mulai materinya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, jadi di pertemuan ketiga ini tentang leg robot sesuai dengan semester lesson plan kita. Di pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke introduction to robotics itu sendiri gitu ya. Jadi pertemuan pertama sama pertemuan kedua kita belajar tentang MATLAB, habis itu tools-toolsnya di MATLAB sampai codingnya kayak gimana di MATLAB sudah saya ajarkan dan sudah saya arahkan belajarnya di mana gitu ya. Jadi saya harap selama mengikuti kuliah ini saya anggap kalian udah bisa pakai MATLAB gitu ya. Oke, jadi sekarang saya masuk ke teorinya aja gitu. Jadi masuk ke introduction to robotics itu sendiri. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum? Kira-kira. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Jadi ini materinya masih ringan-ringan aja ya, masih ringan-ringan aja, nggak terlalu berat gitu ya. Jadi kita akan kenalan dengan apa sih itu robot gitu. Mungkin beberapa udah tahu ya apa itu robot, soalnya udah semester 6 gitu. Jadi ini kayak refresh aja gitu ya. Jadi semester ini pertemuan ini kita masih santai dulu gitu. Oke, jadi pengertian robot gitu ya. Jadi menurut beberapa sumber ya kan, contohnya kayak McCarrow tahun 1986 gitu. Jadi robot itu adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda. Oke. Terus ada lagi yang lain gitu ya, dari Robotics Institute of America, RIA gitu ya. Ya ini bisa dibaca sendiri gitu. Lalu Ensiklopedia Britania juga ya banyak sumbernya lah. Ya intinya robot itu adalah suatu mesin yang dapat diprogram untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda gitu ya. Itu definisi robot tahun 1986 dulu gitu ya. Terus next, robotika. Robotika itu apa sih? Tadi kan kita udah bahas tentang apa itu robot ya. Jadi robotika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang robot gitu. Jadi robotika itu adalah kata serapan dari robotics ya kan. Robot itu adalah sesuatu yang dapat diprogram gitu kan. Robotics ada S-nya, robotics itu merupakan, kalau ada S-nya berarti itu ada suatu ilmu gitu ya. Robotics itu serapannya ya. Jadi robotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang robot itu sendiri gitu ya. Oke, kalau menurut orang dulu ya kan, kayak Brady, McCarrow gitu, robotika adalah suatu hubungan cerdas antara pemahaman dan aksi gitu. Ilmu yang mempelajari antara hubungan cerdas antara pemahaman dan aksi gitu. Terus di dalamnya robotics itu ada desain, ada produk, ada produksi gitu ya, ada kontrol, ada programming robot. Nah, itu zaman dulu tuh, zaman 1986 tuh. Jadi tahun 1986 itu robot udah ada gitu ya. Oke. Langsung next aja gitu ya. Untuk apa sih robot itu diciptakan gitu ya? Jadi robot itu diciptakan untuk meningkatkan produksi ya. Jadi pada zaman itu udah ada yang namanya revolusi industri gitu ya. Jadi di mana revolusi industri yang kedua mungkin ya. Tahun 90-an tuh mungkin yang masih kedua, revolusi industri yang kedua. Itu yang mana isinya udah ada beberapa robot yang udah ditaruh ke dalam industri gitu ya. Untuk proses otomasi atau yang lain-lain gitu. Jadi pada tahun itu udah masuk revolusi industri kedua gitu ya. Jadi di mana udah ada robot di dalam suatu proses produksi gitu. Nah, jadi untuk apa sih robot digunakan, diciptakan gitu ya? Jadi untuk meningkatkan produksi melalui otomasi tadi gitu ya. Menciptakan tenaga kerja yang berkinerja tinggi dan dapat bekerja 24 jam gitu ya. Jadi robot itu kan meskipun ada lifetime-nya, cuman kan kalau dibandingkan dengan manusia itu sendiri, lifetime-nya masih lamaan si robot gitu kan daripada manusia. Manusia kan nggak mungkin kerja 24 jam nonstop gitu kan. Tapi kalau robot kan udah masih bisa gitu. Masih bisa. Jadi
alasan ketiga untuk menggantikan manusia itu sendiri dalam pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang gitu ya. Jadi udah jelas di sini menggantikan pekerjaan manusia yang mana pekerjaannya itu bersifat berulang-ulang gitu. Kalau sifatnya berulang-ulang ya kan mending pakai robot aja gitu kan. Tapi kalau sifatnya udah dinamis gitu kan, dinamis ya oke lah boleh kita baru masuk ke manusia karena manusia itu memang sifatnya dinamis gitu, nggak statis kayak robot gitu ya. Oke, contoh industri yang ada robotnya gitu ya. Misal kayak mengelas bodi pada pabrik mobil gitu ya, pengelasan bodi di pabrik mobil itu pakai robot bisa gitu ya. Memasang komponen pada PCB, auto placement itu udah bisa pakai robot ya. Pakai manipulator itu ya, bisa. Oke, next. Nah, untuk apa robot itu ya? Jadi robot itu untuk menjalankan pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi, ya kan? Kalau manusia, kalau kita bandingkan manusia dengan robot ya, oke manusia mempunyai ketelitian yang tinggi gitu. Tapi belum tentu manusia itu punya kepresisian yang tinggi juga gitu ya. Manusia belum tentu punya kepresisian yang tinggi, walaupun manusia punya keakuratan ketelitian yang tinggi gitu. Beda kayak robot ya. Robot kan kita bisa atur ketelitiannya, bisa kita set juga kepresisiannya gitu. Jadi memang lebih presisi ketimbang manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau memang pekerjaan yang statis, yang berulang-ulang, ya mending pakai robot gitu ya. Itu alasan kenapa robot itu hadir gitu ya. Terus untuk operasi medis jarak jauh misal teleportasi itu kan udah ada nih sekarang operasi medis jarak jauh gitu kan. Membantu penderita cacat dalam bentuk organ gitu. Misal kayak tangan bionik gitu kan. Sekarang kan udah mulai ada nih, udah mulai tren tangan bionik. Habis itu kaki yang bionik juga ada gitu kan. Nah, jadi otot-otot bionik. Jadi untuk membantu misal ada yang pernah diamputasi atau apa gitu kan. Udah ada sekarang tangan bionik ya kan. Nah, jadi kesimpulannya robot itu diciptakan untuk membantu manusia itu. Untuk membantu manusia dalam segala aspeknya gitu ya. Untuk membantu kita manusia dalam hal misal dalam kayak servis gitu ya atau mungkin untuk menggantikan organ tubuh manusia gitu ya dalam artian ini kayak tangan atau kaki gitu ya atau sebagai riset gitu kan kayak misal dikirim ke luar angkasa gitu kan untuk riset tentang kehidupan di luar angkasa kayak gimana itu. Kalau manusia kan nggak mungkin jadi tikus percobaan kan. Jadi ya robot aja gitu yang dikirim keluar untuk memantau keadaan sekitar gitu kan. Jadi itulah alasan kenapa robot diciptakan. Nah ini juga salah satunya mungkin yang sekarang lagi tren ada KRI ya. Jadi salah satunya robot diciptakan untuk entertain juga, entertain gitu. Untuk menghibur gitu. Contohnya ya di robot kayak KRI gitu ya, kontes robot Indonesia itu ya. Kan kebanyakan untuk tujuannya untuk entertain ya. Baik yang divisi beroda atau sepak bola atau tari atau yang lain-lain itu kan fungsinya untuk entertain dulu. Jadi ya ada banyak aspek yang dijajahi oleh robot itu sendiri. Oke, itu alasan kenapa robot itu ada gitu ya. Terus uh, robotika itu terbentuk dari apa aja sih gitu. Jadi sebenarnya robotika itu adalah interdisciplinary ilmu gitu. Interdisciplinary ilmu. Jadi dia ilmunya terbagi atas 4 gitu ya. Ada mekanikanya. Ya tentu kan ya kalau robot kan pasti ada mekanikanya, ada mekaniknya gitu. Kalau nggak ada mekaniknya kan berarti ya nggak ada bentuk fisiknya gitu. Jadi bukan robot lagi kalau nggak ada bentuk fisiknya gitu kan. Terus di dalam mekanikanya itu pasti ada elektrikalnya, ya. Ada elektrikalnya, ada elektronikanya. Gitu. Jadi yang pertama mechanical, electrical. Terus yang kedua, yang ketiga itu ada softwarenya gitu ya. Softwarenya bisa pakai microprosesor, bisa pakai microcontroller atau komputer gitu ya. Yang mana untuk mengatur istilahnya kayak softwarenya gitu ya. Terus yang terakhir itu ada teknik kontrol gitu.
Jadi bisa aja sih kalau mechanical sama electrical jadi robot bisa aja, tapi dia nggak pinter gitu kan. Makanya kita kasih kepintaran itu lewat software gitu. Makanya ada komputer di dalamnya. Jadi ada software mechanical sama electrical. Tapi nggak nggak perfect juga kalau nggak ada sistem kontrol di dalamnya gitu. Makanya kita perlu yang namanya sistem kontrol di dalamnya gitu. Jadi ada 4 disiplin ilmu yang seharusnya ada pada robotika itu sendiri gitu. Yang pertama kita belajar tentang mechanical paling dasarnya dulu untuk membentuk body robotnya. Habis itu belajar tentang electricalnya, belajar tentang bagaimana wiring dan elektronik dasarnya kayak gimana gitu ya. Habis itu masuk ke programmingnya, terus yang terakhir teknik kontrolnya kayak gimana. Jadi memang interdisiplin banget robotika itu. Oke, next. Nah ini robot-robot prasejarah ya. Ada banyak, ini mungkin dibaca aja ya, banyak sekali sejarah robotnya. Kita langsung masuk ke mana dulu nih. Nah, sekarang kita masuk ke robot masa kini aja. Oke, robot masa kini udah banyak nih. Contoh kayak robot Asimo gitu kan. Humanoid robot Asimo yang dari Honda itu, atau di industri juga ada manipulator robot gitu kan, robot Skara, robot yang lain-lain manipulator gitu. Terus ada juga humanoid robot yang biasanya diciptain oleh negara luar kayak Jepang atau mana itu, yang robot wanita yang ada AI-nya yang dikasih kewarganegaraan untuk pertama kalinya gitu kan. Jadi semakin menuju ke masa depan, era robotika itu semakin maju gitu ya. Bahkan udah apa istilahnya, udah mampu untuk mendekati manusia itu sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus belajar juga tentang robotika itu tadi. Terutama kalau sekarang kan udah revolusi industri 4.0 kan, revolusi industri 4.0, di mana temanya adalah bukan IoT lagi, melainkan udah cyber physical system gitu. Jadi ada cyber dan juga ada fisikalnya juga. Nah, antara cyber dan fisikalnya ini sering berkaitan gitu. Jadi mau nggak mau ya udah fully otonomus gitu harusnya. Nah, kita memang harus belajar ke arah yang situ gitu. Biar nggak, istilahnya nggak ketinggalan sama perkembangan zaman gitu ya. Oke, ini video robot ya, ada banyak sih. Nah, ini skema pembelajaran robot. Jadi di robot sendiri itu kita belajar tentang robot statik sama robot dynamics ya. Jadi kalau kita ngomong masalah robot statik itu hubungannya masih dalam koordinat posisi, masih dalam ruang posisi. Itu kalau kita bahas robot statik gitu. Tapi kalau kita bahas robot dynamics, berarti dia udah masuk ke dalam ranah turunan dari posisi itu. Nah, turunan dari posisi bisa aja jadi kecepatan, maupun turunan dua kalinya adalah percepatan gitu ya. Nah, untuk posisi sendiri itu biasa kita merepresentasikannya dengan kinematika gitu. Kinematik suatu robot. Nah, itu masih statiknya robot itu sendiri gitu. Tapi kalau udah bahas masalah kecepatan, percepatan robot, nah itu udah masuk ke dinamikanya si robot itu sendiri. Nah, itu udah mulai banyak matematisnya, udah mulai kompleks gitu. Nah, untuk pertemuan untuk semester ini mungkin saya fokuskan ke kinematiknya dulu aja gitu, robot statiknya dulu aja. Nanti kalau memang fokusnya kan buat simulasi ya, fokusnya buat simulasi robotnya masing-masing. Kalau misal memang mampu gitu ya, nanti saya akan coba buat masuk ke ranah dynamics-nya gitu. Tapi kalau dynamics-nya dirasa masih belum mampu ya nggak apa-apa. Yang penting statiknya dapat, yang penting model kinematiknya dapat dan dapat simulasinya gitu ya. Bisa digunakan buat berjalan misal. Nah, jadi tujuannya di semester ini kita bisa buat simulasi yang mana simulasinya bisa berjalan gitu ya. Tujuan akhirnya seperti itu. Oke, nanti kita akan belajar full di kinematiknya dulu. Kalau memang saya rasa
mampu, nanti saya akan coba masukin ke dynamics-nya gitu ya. Nah, ini di dynamics-nya ada persamaan gerak gitu ya, ada ngitung gaya, ada ngitung momen juga gitu, ada masalah percepatan anguler, percepatan linier gitu ya. Nah, itu banyak juga gitu ya persamaan-persamaannya. Oke, kita langsung masuk yang lain aja. Jadi sekarang tuh lagi trennya interaksi manusia dengan robot. Nah, jadi apa istilahnya ya? Human machine interaction gitu. Ada yang bilang kayak gitu, human machine, oh itu HMI berarti ya. Berarti human robot interaction. Human robot interaction. Nah, jadi sekarang itu udah zamannya antara human dengan robot udah bisa berkomunikasi gitu. Jadi robot udah tahu ekspresi manusia, udah tahu manusia mau ngapain, misal mau jabat tangan, robotnya bisa jabat tangan gitu ya. Jadi udah menuju ke sana gitu ya, tingkat keotomatisan atau autonomous level itu ya. Nah, kalau dulu mungkin masih manual robot ya. Jadi manusia sepenuhnya bertindak sebagai controller gerak robot ya kan. Kalau dulu mungkin waktu zaman 1900-an, waktu zaman 1900-an itu mungkin masih manual robot gitu. Jadi manusia bertindak sebagai controller gitu, mengontrol suatu robot. Tapi ketika dimulai waktu tahun 2000 ya kan, abad 19 atau tahun 2000, tahun 2000-an itu udah mulai semi autonomous. Jadi robot itu udah beberapa udah ada mulai bisa otonom gitu ya, autonomous gitu ya. Mulai ada sedikit kontrol-kontrolnya gitu. Nah, waktu zaman sekarang itu udah mulai masuk autonomous robot gitu. Nanti memang dipaksa udah mulai autonomous robot, antara robot dengan manusia udah bisa saling berinteraksi gitu. Udah mulai full autonomous. Oke. Nah, ini perbedaan manusia dengan robot itu sendiri gitu. Jadi manusia itu mudah letih ya. Kalau robot tidak pernah letih. Gitu. Ya mungkin robot ada lifetime-nya gitu. Tapi kan kalau dipakai 24 jam masih nggak letih gitu kan. Terus manusia itu kurang presisi gitu. Mungkin manusia itu akurat gitu, bisa mencapai tingkat ketelitian tertentu. Tapi untuk mencapai tingkat kepresisian tertentu itu susah untuk manusia sendiri. Beda dengan robot. Kalau robot bisa mencapai titik kepresisian yang sangat tinggi gitu. Terus manusia karena kepresisiannya itu rendah, maka kualitas kerjanya itu tidak stabil. Kalau robot kan karena dia presisinya tinggi, maka kualitas kerjanya harusnya lebih stabil dibandingkan dengan manusia. Kira-kira seperti itu. Itu pro kontranya ya. Terus pro-nya manusia, kalau manusia itu karena dinamis ya kan, punya banyak pengalaman dan sangat dinamis. Kalau robot sekarang pengalamannya terbatas dan sukar untuk bisa dinamis. Tapi kalau sekarang ya kan, kalau sekarang kan udah ada yang namanya machine learning gitu ya. Udah mulai ada yang namanya machine learning yang mana mesinnya itu udah mulai bisa belajar gitu ya. Udah mulai belajar kayak manusia. Jadi mau nggak mau robot itu juga akan dinamis seperti manusia gitu ya. Jadi mau nggak mau robot itu juga akan dinamis dengan manusia, belajar dari pengalaman masa lampau, dilatih, ditrain hingga akhirnya dia lebih pintar dari waktu ke waktu gitu. Jadi dia dinamis juga, mulai dinamis kayak manusia. Terus pengetahuan bersifat global. Nah, kalau robot pengetahuannya terbatas dari kita aja gitu. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang tidak terbatas, maka robotnya juga akan sepintar manusia nanti. Gitu. Manusia sangat adaptif, kalau robot tidak gitu kan. Tergantung dari kita memberikan datanya itu tadi, data untuk robot berjalan. Ada data untuk robot melakukan learning gitu ya, belajar gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi robot gitu ya. Jadi langsung masuk ke bagannya aja. Jadi robot itu terbagi atas dua sebenarnya ya. Fixed robot sama mobile robot gitu ya. Fixed robot sama mobile robot. Nah, kalau fixed robot itu misal kayak manipulator gitu ya. Manipulator dia kan
tetap, kan? Manipulator itu kan tetap, dia nggak bisa kemana-mana, ya posisinya cuma di situ aja, nggak berjalan. Tapi kalau mobile robot, dia kan bisa berjalan kemana-mana, gitu ya. Terus mobile robot sendiri itu terbagi atas dua, wheel sama leg. Gitu ya. Mobile robot terbagi atas dua, wheel robot sama leg robot. Gitu. Kalau wheel berarti robotnya beroda, kalau leg berarti robotnya berkaki, gitu ya. Contoh kalau wheel ya berarti kayak mobile robot, kayak apa ya, mobile manipulator dan lain-lain gitu ya. Kalau leg udah pasti humanoid atau mungkin apa istilahnya, hewanoid. Apa hewanoid itu? Ya berkaki 6 gitu ya. Quadruped robot gitu ya, atau six apa ya, pokoknya berkaki lah, robot berkaki lah. Oke, sebenarnya ada juga sih yang mobile robot itu kayak fly gitu ya, kayak drone itu kan juga mobile robot sebenarnya. Aerial robot gitu. Oke, terus kita masuk ke sistem kontrol gitu ya. Jadi kalau di sistem kontrol sendiri terbagi atas dua gitu ya. Uh, Open loop control sama closed loop control gitu. Loop terbuka sama kontrol loop tertutup. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Kalau kontrol terbuka itu ada misal set point, kita ngasih input gerakan masuk controller langsung masuk ke robot gitu. Nggak ada feedbacknya. Tapi kalau loop tertutup itu ada, kita ngasih input ya kan. Habis itu ada set point-nya, ada error, masuk ke controller. Lah, controllernya ini yang akan mengkoreksi apakah errornya itu sama dengan nol atau tidak gitu ya. Habis itu masuk ke robot, robot kembali disensor sama gerak, di feedback jadi error gitu ya. Oke, mungkin ini saya mau tanya ya. Kira-kira di kelas ini ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kontrol loop terbuka sama kontrol loop tertutup. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Ini sebelum saya mencari mangsa nih, mau mengajukan diri atau saya cari mangsa? Oke, kira-kira ada yang mau mengajukan diri? Tunjuk aja, Pak. Tunjuk. Oke, saya tunjuk ya. Tunjuk. Mungkin Diki Saputra gitu. Diki. Bisa dibantu bedanya, kasih contoh kontrol loop terbuka sama kontrol loop tertutup itu kayak gimana? Halo, Diki? Halo, tes, Diki. Waduh, Dikinya udah mulai ngantuk nih kayaknya. Diki, halo. Halo Pak. Oke, udah masih hidup ternyata. Bedanya kontrol loop terbuka sama tertutup kayak gimana? Bisa kasih contohnya nggak? Contoh terbuka sama tertutup. Kalau terbuka itu sistem pengaturannya, outputnya tidak memiliki pengaturan terhadap sinyal, Pak. Bisa kasih contoh nggak? Bisa kasih contoh nggak? Contohnya kayak pemanggang roti gitu, Pak. Oke, gimana tuh pemanggang roti tuh? Karena prinsip kerja dari pemanggang roti itu hanya memanaskan roti yang dimasukkan, yang berperan sebagai input, Pak. Oke. Memang roti itu nggak ada sensornya emang. Pak? Pemanggang roti itu nggak ada sensornya emang. Gimana? Kalau roti itu hanya memanaskan roti, terus roti tersebut keluar sendiri, Pak. Karena udah panas atau matang. Oke. Oke gitu ya. Kalau contoh yang kontrol tertutup gimana? Kayak mesin ATM, Pak. Gimana tuh mesin ATM kerjanya?
mesin ATM itu kan inputnya angka yang bisa dilakukan dengan menekan tombol, Pak. Iya, terus? Kenapa dia dibilang pakai sistem kendali lock tertutup? Karena alat ini melakukan pekerjaan apabila uang yang keluar tidak sesuai dengan jumlah yang uang telah diinput. Maka mesin ini akan terus bekerja dan meningkatkan kerja sebagai umpan balik dan kinerja alat ini sampai uang itu benar-benar sesuai dengan input yang diminta, Pak. Jadi kayak dia bakal keluarin uang sesuai yang diminta, Pak. Oke. Masih masuk akal, masih masuk akal. Ini saya nggak menyalahkan, tapi ya oke lah, masih masuk akal itu. Oke. Terima kasih bantuannya, Diki ya. Terus saya nyari satu mangsa lagi nih. Siapa ya kira-kira ya? Yang D. Halo, yang D. Halo. Waduh, saya di ghosting juga nih. Halo, yang D masih ada atau udah menghilang? Tes. Halo. Tuh, menghilang dah ini orangnya. Oh iya, kayaknya menghilang deh. Saya panggil hilang. Oke, yang lain. Udah cowok, sekarang cewek mungkin. Putri Denisa, silakan. Bisa membantu saya ngasih contoh kontrol loop terbuka sama kontrol loop tertutup nggak? Izin menjawab ya Pak. Oke, silahkan. Kalau salah mohon maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Saya kalau salah nggak ngejudge kok. Kalau menurut saya untuk yang closed loop itu untuk loop tertutup mungkin kayak penggunaan setrika Pak. Setrika, oke. Gimana tuh? Kalau berarti kan ada input atau setnya berarti kan dari aliran listrik dari sumbernya. Terus nanti baru kita bisa ngatur tingkat kepanasan dari setrika tersebut gitu, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan mau, jadi keluarannya itu bisa panas sekali ataupun tidak terlalu panas gitu. Oke. Ya, benar. Ini benar. Kalau ini benar ini. Jadi contoh kontrol tertutup itu contohnya misal setrika ya. Jadi di setrika itu ada sensor panasnya gitu ya. Jadi kita set suhunya berapa, jadi dia akan mencocokkan suhunya itu sekian, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, sesuai dengan penentuan kita inputnya kayak gimana gitu ya. Oke, masuk akal. Kalau kontrol loop terbuka kayak gimana contohnya? Kalau terbuka apa ya? Mesin cuci kayak Pak. Mesin cuci? Kayak gimana tuh mesin cuci? Mesin cuci kan berarti inputnya sama juga sih, inputnya dari listrik yang aliran listriknya sumbernya, terus untuk setelah itu kita atur dari tombol yang udah disediakan. Terus berarti nanti kan setelah kita atur, berarti dia bergerak sesuai apa yang kita berikan gitu Pak, input yang kita berikan. Benar nggak Pak? Mesin cuci nggak ada sensornya dah? Sensor gerak ya Pak? Gimana juga ya? Kalau mesin cuci dua tabung Pak, ada sensor Pak. Gimana? Mesin cuci pakai timer, Pak. Oh, mesin cuci pakai timer ya? Ya, yang dua tabung Iya, Pak. itu Pak yang masih dipindah-pindahin gitu Pak. Yang masih manual, Pak. Bukan yang otomatis. Oh, oke. Berarti harus spesifik ya mesin cuci yang kayak gimana ya? Mesin cuci manual berarti. Yang manual berarti masih terbuka gitu ya. Oke. Masuk akal. Saya nggak tahu juga mesin cuci masalahnya.
Tapi ya oke lah. Seenggaknya dua sampel udah merepresentasikan tahu lah bedanya controller terbuka dengan controller tertutup. Jadi intinya kalau yang terbuka itu nggak ada feedbacknya, kan? Nggak ada feedback berupa pengembalian. Yang intinya nggak ada errornya, nggak ada pengecekan error untuk masuk ke controller gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, next kita masuk ke algoritma kontrol. Jadi algoritma kontrol robot itu ada dua gitu ya. Kalau yang sekarang gitu ya. Traditional control ya kan. Traditional control yang pertama atau intelligent control gitu. Ya itu sih, ada konvensional control atau intelligent control. Nanti conventional control itu ya PID contoh misal. Tuning PID gitu. Intelligent control berarti udah pakai AI di dalamnya. Contoh kayak fuzzy gitu atau unfazed gitu ya. Atau misal GA atau PSO gitu. Itu udah masuk ke dalam ranahnya intelligent control. Kalau masih konvensional kira-kira masih PID gitu. Pendekatan yang dilakukan dapat dua gitu. Secara pendekatan matematis atau secara pendekatan praktis gitu. Kalau matematis berarti nanti model base jadinya. Jadi kita memodelkan persamaan matematikanya dulu gitu kan. Habis itu keluar modelnya kayak gimana baru kita tahu kontrolnya pakai apa. Tapi kalau praktis ya langsung aja kita coba gitu ya. Biasanya kita sebut itu sebagai knowledge based system gitu. Jadi contohnya bisa pakai fuzzy atau ya PID langsung gitu kan. Langsung trial and error gitu ya biasanya. Oke. Saya tanya lagi nih, saya cari mangsa lagi nih kira-kira nih. Enak nih cari mangsa. Oke, mungkin dari cewek tadi sekarang cowok lagi nih. Bisa tolong bantu jelasin saya nggak apa itu PID gitu. Mungkin siapa ya? Anjab mungkin, Anjab. Halo? Pak. Oke. Bisa bantu saya jelasin apa itu PID? PID itu semacam kontrol sistem, Pak, yang kita rancang. Jadi dia ini kayak algoritma yang dapat menyesuaikan untuk menghasilkan output yang sesuai gitu, Pak, nggak terlalu berlebihan gitu, Pak. Tapi dia tuh harus dapat feedback dari sensor gitu. Dapat feedback dari sensor. Oke, benar ya, benar. Jadi PID itu kontrolernya ini loh, dalamnya controller itu PID. Cuman saya pengen tahu PID itu isinya apa gitu. Itu, Pak. Gimana? Kalau isinya masih belum ini sih, Pak. Belum tahu. Oke, kalau gitu saya kasih ini deh. Saya kasih bantuan. Silahkan pilih teman Anda untuk membantu Anda menjelaskan tentang PID. Silahkan. Silahkan mencari mangsa gitu ya. Saudara Abdillah Al-Habib, Pak. Oke, silahkan. Abdillah Al-Habib. Mohon bantuannya. Izin menjawab, Pak. Oke. Atau mau cari mangsa juga yang lain? Enggak dulu, Pak. Oke, gimana? Menurut saya, Pak, kalau PID itu kalau misalnya di project kami kan di ARM Robot, Pak. Oke. Nah, jadi di ARM Robot tuh PID-nya berfungsi sebagai ini, Pak, biar pergerakannya makin mulus gitu, Pak. Oke. Terus PID sendiri itu apa? P itu apa? I itu apa? D itu apa? Wah, kalau itu masih belum tahu sih, Pak. Oke, belum tahu. Project kemarin masih semester atas yang megang, Pak. Jadi kami cuma sekedarnya tahu. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Mungkin silakan cari mangsa lagi mungkin. Yul, Pak, Yul.
Ini lama-lama cari mangsa sekelas nih. Yul, Yul siapa? Pak Yul. Yul, oke Yul, silakan Yul. Yoel ini ya, Yoel. Oke, silahkan. Mungkin bisa dibantu temennya. Apa itu PID? Ini PID itu paling simpel loh PID. Kontrol paling simpel. sebuah Apa kira-kira? Putus-putus, maaf, Yul, putus-putus suaranya. kontrol Halo, Yul. ya Pak. Kalau menurut saya mungkin PID itu suatu sistem kontrol untuk suatu pengontrol untuk sistem timbal balik gitu Pak. Kalau menurut saya. Oke, ya benar. Terus isinya sendiri itu apa? Isinya PID sendiri itu apa? P itu apa, I itu apa, D itu apa? Gitu. Kok bisa jadi kayak gitu? Nggak ada yang tahu? Kalau PID itu Pak singkatan dari proporsional Oke, integrated derivative gitu. oke. Benar, singkatannya dari proporsional integral derivatif, gitu kan? Maksudnya apa tuh? Proporsional integral derivatif. Kok bisa bikin suatu sistem kontrol? Yang bisa saya kasih hadiah deh. Nggak ada yang bisa nih. Mungkin Gimana, Yul? Halo? mungkin kawan saya Andre tahu Pak. Oke, silakan Andre. Eh, jadi PID itu ada proporsional. Jadi proporsional itu kayak nentuin nilai KP. Oke, Kalau nggak salah Pak, KP. Terus kalau derivatif itu, integratif itu, dia itu, eh, saya googling sini Pak. saya googling. Jadi kalau integratif itu, saya belum tahu Pak, dia nyari apa. Kemudian kalau derivatif itu, jadi keluaran pengontrol diferensialnya gitu Pak, kalau derivatifnya. Oke. Saya mau tanya nih sebelumnya nih, saya mau tanya. Ini udah semester 6 kan ya? Iya Pak. Sampai semester 6 ini udah pernah diajar sistem kontrol belum semuanya? Udah Pak. Udah. Berarti udah Tapi- paham kan PID? Atau belum? Tapi lebih kayak dikasih soal gitu Pak. Kasih soal. Kasih soal habis itu kayak disuruh ngerjain. Jangan-jangan PID ini belum paham, Fazi juga belum paham. Oh itu Fazi. Fazi paham nggak? Enggak Pak. Di kontrol juga nggak diajari Fazi? Diajari belum? Diajarin Pak. Diajari, oke. Terus Fazi itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu juga. Jangan-jangan di robotnya nggak ada sistem kontrolnya nih. Aduh, oke. Oke, kalau gitu saya kasih PR aja dah. Ini buat PR aja gitu. PR-nya coba jelaskan ke dalam suatu laporan ya, tentang apa itu sistem kontrol, khususnya PID sama Fazi aja dah. Itu aja. Coba dibikin laporan, itu tugasnya ya, tugas yang pertama ya. Coba cari tahu apa itu sistem kontrol PID sama Fazi. Ya. Biar istilahnya ya ada kaitannya lah, biar saat kita pakai robot itu ada kontrolnya istilahnya, nggak hanya pakai robot aja gitu ya. Oke, karena PID itu kontrol yang paling mudah, banyak sederhana gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi saya tanya kontrol nih, nggak ada yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Biar refresh tugasnya itu tadi. Sekarang masuk ke dalam istilah-istilah robotika ya.
Di dalam istilah robotika itu ada yang namanya DOF gitu ya. Degree of freedom ya. Jadi di dalam degree of freedom itu atau bisa dikatakan derajat kebebasan ya. Jadi derajat kebebasan kalau misal dia bisa memutar di bidang mana aja gitu ya. Misal oh ya ini. Ada yang namanya yaw pitch roll itu. Ada yang tahu apa itu yaw pitch roll? Ada yang udah tahu sebelumnya tentang istilah yaw, pitch, sama roll? Ada yang udah tahu? Pak. Oke, silakan. Ada yang jawab? Nurul, ya Nurul, silakan. Apa tuh yaw, pitch, roll? Udah tahu nggak? Roll tunggu X Pak. Pitch tunggu Y. Suaranya kecil, nggak kedengeran. Gimana? Roll sumbu X. Dengar Pak. Dengar. Roll sumbu X. Pitch sumbu Y. Yaw sumbu Z. Orientasi kamu kayak gimana dulu nih? Mungkin bisa open kamera, bisa sambil nunjukin. Yaw itu yang mana, roll itu yang mana, Z. Yaw itu yang mana, pitch yang mana, roll yang mana. Yaw yang mana? Suaranya nggak kelihatan. Suaranya nggak dengar. Kayak gini Pak. Oke. Kayak gini. Tapi dari pandangan saya kayak gini Pak. Oke, yang X yang mana, yang Y mana, yang Z mana? Kalau dari saya Pak X ini. X yang mana? Ini. Telunjuk. Ya, telunjuk. Oke. Y yang mana? Y yang ini Pak. Y yang ini. Y dari tengah. Oke. Z yang mana? Z ini ke atas. Oke. Ke atas. Oke. Yaw itu yang mana? Yaw pitch roll itu yang mana? Yaw ini Pak, ke atas atau ke bawah? Putarannya kayak gimana? Bawah. Yaw putarannya kayak Yaw. Kalau apa? Kalau X ini Pak ke depan. Kalau ke depan positif. Kalau ke belakang negatif. Kalau Bentar. Yaw itu rotasi atau translasi? Yaw pitch roll itu putaran translasi atau rotasi? iya Pak, rotasi. Rotasi, oke. Kok ke atas ke bawah tadi maksudnya apa tuh? Enggak Pak, maksudnya positif negatifnya gitu Pak. Oke. Yaw itu kayak gimana? Yaw itu putarannya kayak gimana? Putarannya. Ini Pak ke atas. Begini. Ini. Gimana sih? Begini Pak. Oke, itu yaw, oke. Pitch kayak gimana? Kalau pitch tadi iya ya. Iya. Ke depan gini Pak, ke depan. Ke depan. Oke. Ya, benar. Sip. Jadi ibaratnya kalau ini robot ya, udah benar. Jadi ibaratnya kalau ini robot ya kan, kamera saya kelihatan ya. Jadi kalau misal ini robot ya, yaw itu putarannya gini ya, yaw. Ke kanan kiri ini yaw. Pitch ini ke depan, ya kan? Pitch itu ke depan. Jadi kalau mengangguk-angguk itu, menganggukkan kepala misal, nah itu gerakan pitch ya. Kalau roll itu gerakan menyamping gini, ini roll. Jadi yaw kanan kiri, pitch ke atas ke bawah ya. Roll itu ke samping kanan kiri ini ya. Muter kayak gini ya. Jadi mungkin teman-teman di sini harus tahu gitu. Mana itu yaw, mana itu pitch, mana itu roll gitu ya. Soalnya ya itu akan dipakai dalam robot gitu ya, terutama leg robot gitu ya. Apalagi leg robot ada DOF-nya gitu. Kita harus tahu DOF-nya itu bergerak berdasarkan sisi mana dulu nih kan. Apakah di yaw atau di pitch atau di roll gitu ya. Jadi DOF itu derajat kebebasan ya. Derajat kebebasan nggak harus berupa rotasi gitu. Bisa aja DOF itu berupa translasional itu. Berupa translasi X, Y, Z. Jadi nggak hanya rotasional berupa yaw pitch roll itu ya.
Terus jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan suatu robot biasanya sama dengan banyaknya aktuator. Nah ini, jadi DOF itu biasanya jumlahnya sama dengan banyaknya aktuator biasanya, ya, biasanya. Tapi ada juga yang mana jumlahnya berbeda gitu. Ada yang namanya passive join, ada yang namanya kayak apa ini namanya? Joinnya di double gitu kan, joinnya digabung, paralel join. Jadinya aktuatornya 2 tapi gerakannya cuma 1 gitu. Cuman kasus-kasus tertentu aja aktuator tidak sama dengan DOF. Tapi kebanyakan biasanya umumnya jumlah DOF itu sama dengan jumlah aktuatornya biasanya ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu enggak. Ada yang namanya parallel join, ada yang namanya passive join gitu. Jadi beda-beda nanti. Oke, next. Istilah dalam robotika. Nah, ini nanti di next meeting kita akan belajar tentang posisi dan orientasi. Kita akan belajar tentang deskripsi ruang dan transformasi. Bukan deskripsi ruang dan waktu ya, tapi deskripsi ruang dan transformasi. Nah, nanti di sana kita akan belajar tentang orientasi, habis itu translasi, rotasi, sampai transformasi itu sendiri gitu ya. Nah, ada prismatik sama rotational join gitu kan. Habis itu ada yang namanya forward sama inverse kinematik. Nah, sampai sini itu masih statik ya. Sampai sini itu masih statik. Nah, ketika masuk velocity sama static force itu udah masuk ranahnya dynamics sebetulnya. Kalau kita udah bahas force ya, gaya itu masuknya ke dynamics. Terus ada yang namanya singularities. Nah, singularities ini permasalahan yang lama tapi juga permasalahan klasik tapi masih ada sampai sekarang singularities. Terus dynamics, trajectory, position control, force control, hybrid control. Jadi mungkin kita nanti masuknya ke sini sampai forward inverse kinematic ditambahkan dengan trajectory, ditambahkan dengan position control. Nanti akan ada position control. Kalau position control udah bisa, nanti mungkin saya coba masuk ke force control. Kalau mampu nanti ya. Tapi saya lihat juga nanti perkembangan kalian kayak gimana. Soalnya ini full matematis. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian contohnya manipulator ya. Di sini contohnya manipulator. Contoh-contoh bagian robot di manipulator ya. Jadi hampir sama ya. Kalau manipulator itu hampir sama dengan leg sebenarnya ya. Bedanya kalau leg dia mobile, kalau manipulator dia fix gitu ya. Tapi intinya sama gitu. Jadi ada lengan itu biasanya kita sebutnya link. Lengan itu kita sebutnya link biasanya. Sendi, kalau sendi itu namanya join ya. Nanti link, join, badan sama penyangga ini biasanya jadi satu, namanya base. Biasanya namanya base. Habis itu pergelangan. Nah, pergelangan di sini itu biasanya kita nyebutnya sebagai, kalau di ujung ya, kalau di ujung biasanya kita nyebutnya EOE, end of effector. Oke. Ini konfigurasi robot Skara contohnya ya. Kita next aja dulu. Oh, ini robot kondunya kedua. Oke. Nah, langsung masuk ke tugas 2-nya aja. Tugas pertama tadi masih ingat kan ya? Tugas pertama adalah buat laporan tentang apa tuh sistem kontrol ya kan. Contohnya lebih spesifiknya coba dijelasin tentang sistem kontrol PID sama sistem kontrol fuzzy itu kayak gimana gitu. PID control itu apa sih? Fuzzy logic itu apa sih gitu ya. Dalam sistem kontrol ya. Terus tugas kedua saya minta kalian buat desain ya kan, buat desain dari suatu bentuk robot kalian ya kan. Ini bukan manipulator ya, tapi buat desain bentuk robot kalian sendiri ya kan. Bisa dalam gambar tangan ataupun dalam CAD ya. Jadi gambar sketsa desain robot kalian bisa dari tangan atau CAD. Lalu jelaskan cara kerja robot kalian itu sendiri gitu. Ditulis dalam suatu laporan. Dijadiin satu aja sama tugas yang pertama. Batas pengumpulannya seperti biasa seminggu ya kan. Di hari Senin 2359. Oke, kira-kira seperti itu.
Clear dari sini tugasnya? Untuk materinya ini akan saya share di grup. Di learning juga coba saya share juga. Oke. Kira-kira tugasnya clear? Materinya juga clear? Ada pertanyaan? Clear Pak, tugasnya Pak, aman Pak. Aman ya? Pak, saya mau tanya Pak. Boleh, silahkan. Siapa nih yang tanya nih? Ini saya Pak Ardana Pak. Oke, silakan, silakan. Ini tugasnya Pak, yang buat robot ini tuh kalau misalkan robotnya itu dari PBL sendiri, Boleh, gimana Pak? nggak Boleh? apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nah, terus Pak, saya punya pertanyaan lagi Pak. Boleh, boleh, silakan. Saya suka pertanyaan. Enggak masalah pengumpulan tugas Pak. Kan machine learning juga sama Bapak nih kan. Ya, Machine learning sama yang lag. Nah, ini untuk pengumpulan tugasnya ini ke apa namanya? Personal chat Bapak terus ya? Atau gimana Pak di learning? Soalnya nggak enak gitu Pak kalau misalkan ngumpulkan kemalaman gitu, takutnya ganggu Bapak atau gimana tuh. Kayak Oh. saya kadang agak nggak enak gitu Pak. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tidurnya jam 2 biasanya. waduh. Oh, jadi tidak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin akhir-akhir ini saya coba pakai learning ya. Soalnya juga saya masih belajar pakai learning nih. Oh. Jadi saya masih belajar pakai learning. Kalau yang semester 4 sudah full learning sih. Yang semester 4 udah full learning. Udah saya migrasi ke learning. Jadi yang semester 6 ini rencana juga saya mau migrasikan ke learning. Jadi mungkin ya untuk kedepannya pengumpulannya bakal ke learning gitu. Tapi untuk sementara ini mungkin nggak apa-apa pakai personal dulu aja. Nanti saya kumpulkan, saya jadiin satu, saya nilai. Tapi kalau udah learningnya udah siap, ya nanti kalian saya minta upload semua tugasnya di learning ya. Biar apa istilahnya terorganisir lebih baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Gak usah sungkan. Chat jam berapapun mungkin masih saya balas gitu. Saya tidurnya biasanya jam 2. Oke, gak apa-apa. Baik Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Siapa nih yang tanya nih? Saya Pak Raihan. Oke, silahkan. Untuk tugas 2 itu kan Pak menjelaskan tentang bentuk robot, mau dari gambar ataupun dari Cara kerja. itu cara kerjanya, maksudnya dari sistem kontrolnya juga masuk atau sebatas cara kerja dari luar gitu? Sebatas cara kerjanya aja dulu. Ya, Sebatas baik, cara kerja dulu. Yang penting ada gambaran sketsa robot kalian gitu kan yang akan kalian kerjain. Biar saya tahu kalian mau ngerjain robot apa sih gitu kan. Biar saya paham kalian mau ngapain gitu kan. Oh, ternyata bikin robot ini gitu. Biar saya ada pandangan juga. Kira-kira seperti itu ya. Oh ya, meskipun pakai robot PBL ya kan, saya minta jangan sama persis ya. Ada yang dibedain gitu. Jangan cuman beda namanya aja gitu, isinya sama gitu kan. Ya, coba ada bedanya ya, mungkin dari segi cara kerja atau mungkin dari segi analisanya gitu ya. Saya baca nanti satu-satu. Oke, ada lagi pertanyaan? Clear? Clear ya? itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau gitu, ini nanti materinya akan saya share. Terus, oke, yang terakhir mungkin kita foto bareng mungkin ya. Kita foto bareng lagi. Silakan diaktifkan kameranya. Biar saya tahu nih mana yang udah terlelap, mana yang masih semangat. Oke. Saya foto ya. Ini Ilham nggak ada kameranya nih, mati nih Ilham nih. Oke, mantap. Saya screenshot 1, 2, 3. Oke, mantap.
Oke, saya minta tolong sama ketua kelasnya ya. Saya minta tolong sama ketua kelasnya dikirim ya. Atau mungkin perwakilan siapa aja yang nggak masuk hari ini buat mempermudah saya dalam absensi gitu. Saya minta jujur ya. Kalau nggak masuk ya tulis nggak masuk gitu. Jangan nggak masuk tulis nggak. Jangan nggak masuk tulis masuk gitu ya. Soalnya saya ada buktinya gitu ya. Oke, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya stop.